Di malam, pertama-tama saya perkenalkan dulu yang hadir ini adalah yang sebelah kiri saya adalah Pak Ahmad Faisal bin Ibrahim. Ahmad Faisal bin Ibrahim, dia adalah suami dari almarhum, bernama almarhum Asyah Sinta Dewi Hasibuan. Ya, yang di tengah adalah Bapak Raja Hasibuan, kakak kandung dari almarhum. Dan yang di samping adalah nyonya dari Raja Hasibuan, ya. Oke, pertama-tama kami baru ditunjuk sebagai kuasa hukum yang sekarang ini masih sebatas untuk somasi dan kemungkinan akan juga membuat laporan polisi. Dan tentu sebelum kita ke arah upaya hukum, mungkin ada baiknya kita mendengar dulu versi cerita dari keluarga, apa kejadiannya. Dan tentu yang pertama adalah saya kasih kesempatan kepada suami almarhum Ahmad Faisal bin Ibrahim. Bisa diceritakan kejadiannya. Suaranya udah cukup ini? Belum. Gimana? Kurang depan apa? Keras ngomongnya. Kuat, kurang kuat. Karena saya bekerja di Malaysia, dirawat di Malaysia, saya bekerja di Malaysia System di Kuala Lumpur. Jadi saya pas tahu itu pas hari istri saya meninggal, dikasih tahu kabarin hari Jumat itu lah. Yang pagi itu saya pulang dari ada kerja. Jadi saya bingung, tiba-tiba gitu. Jadi yang tahu persis betulnya abang saya ini lah. Oke, kalau gitu bisa nggak kita maju ke depan kursinya biar suaranya, kalau abangnya mungkin suaranya lebih keras, suara Batak ya. Oh iya, dari tadi kalau gimana Mike? Oh, Ya, ulang lagi Pak, begini dua Mike, kasih dua Mike. Cek, tes Pintar, ulang lagi. Satu lagi Pak, maaf ya. Nah, ada berapa Mike? Ada tiga? Tiga Pak. Oh, saya satu. Cek. Kasih ke Pak Raja. Belum. Cek, tes. Oke, saya ulang lagi cerita. Ya. Jadi yang hadir di tengah saya ini adalah di hadapan kita adalah Pak Ahmad Faisal bin Ibrahim, suami dari almarhum Asyah Sinta Dewi Hasibuan, yaitu beliau ini. Yang di tengah adalah Bapak Raja Hasibuan, abang kandung dari almarhum dan istrinya. Di sebelah kanan saya adalah tim dari Hotman 911, termasuk Ibu Putri dan Indra di sini. Ceritakan dulu yang pertama tadi, ulang lagi. Ya, saya Ahmad Faisal bin Ibrahim, warga negara Malaysia, bekerja di Maskago Malaysia System di Kuala Lumpur. Saya dapat pengkabaran pertama itu dari keluarga di Medan bahwasanya istri saya meninggal tanggal 28 itu, yang dikabarkan saya. Tanggal 24 ya? Dia kabarkan ke saya. Oh, dikasih tahu. Pas hari Jumat itu saya pulang. Jadi saya nggak tahu perkara persis di mana cerita yang sebetulnya. Ya. Tahu-tahu istri saya jatuh dari lift. Jadi yang tahu dari awal cerita dari proses pencarian di bandara oleh keluarga itu abang saya ini. Oke, silakan kepada Pak Raja Hasibuan, abang kandung almarhum, menceritakan kronologisnya. Yang pertama itu adik saya bersama kakaknya, juga adik saya, beserta keponakan mereka ke bandara Kuala Namu Tanggal berapa? tanggal 24 April. Oke. Jadi tujuannya untuk mengantarkan keponakan saya itu berangkat ke Malaysia. Ya. Kemudian adik kandung saya itu Asyah Sinta Dewi Hasibuan, dia menemani keponakan kami check-in. Kemudian setelah itu dia kembali lagi turun ke bawah dan menemui kakaknya atau adik saya juga. Setelah itu mereka pulang kembali, tapi pada saat di pelataran parkir mobil
tiba-tiba keponakan saya itu meneleponnya bahwasanya Buci ada yang mau disampaikan penting, tapi Jadi almarhum sudah mau pulang. iya sudah di Sudah di parkiran. parkiran. Ya, terus? Jadi oh iya sebentar, biar Buci ke sana. Ya. Kemudian adik saya ini memasuki kembali ke bandara, kemudian dari bandara keberangkatan itu kan di sebelah kiri itu ada lift, dia naik lift itu. Kemudian itu masih komunikasi sama keponakan saya. Kemudian keponakan saya bilang, Buci sudah sampai mana? Udah di lift. Tapi tiba-tiba setelah adik saya kemungkinan sudah di atas tuh ya, dia bilang, ini kok sepertinya Buci terjebak di lift. Buci di lift yang mana katanya? Kemudian nggak ada lagi jawaban, lost contact. Kemudian keponakan saya itu menghubungi mamanya yang di bawah. Ma, itu Buci tadi komunikasi sama saya. Setelah itu kok nggak ada kabar berita lagi. Dia bilang tadi dia terjebak di lift katanya. Kemudian tolong Ma minta tolong pihak security atau apa supaya diinformasikan Buci terjebak di lift. Kemudian pihak keluarga, pihak kami ini langsung ke bagian informasi yang ada di bandara, bagian security. Jadi kemudian kami sudah sampaikan bahwasanya adik kami itu terjebak di lift. Itu lost contact-nya itu pada saat pukul 20.15 malam. Berapa? 20.15 jam 8.15 malam. Tanggal 24. 24. Ya. Kemudian langsung hubungin petugas. langsung security bandara. Oke, terus? Kemudian petugas security bandara kan kami sampaikan bahwasanya kami ingin melihat CCTV yang ada memantau lift. Ya. Ternyata nggak direspon. Jadi pada saat itu sudah minta ke petugas bandara untuk melihat CCTV. Sudah. Itu Yang minta siapa? Yang minta kakak langsung. Oke, terus nggak dikasih. Nggak dikasih dengan alasan prosedurnya banyak segala macam ya sudah. Jadi kemudian Pak, jadi pihak security ini membantu mencari tapi secara kasat mata, Kayak keliling-keliling lah di sekitar lift begitu. Iya. Oke. Di sekitar lift. Kemudian setelah itu kan tidak ada lagi upaya-upaya yang lain, maka keluarga berupaya mencari sendiri di sekitar atau di seputaran bandara hingga dini hari. Sampai dini hari dari jam 8 lebih. Iya. Mereka ada memutarkan CCTV tetapi tidak apa. Nanti jangan salah pula apa. Memutarkan tapi tidak di lift, di seputarannya itu aja. Yang ditunjukkan CCTV di sekitar di luar lift. Di luar lift. Yang di dalam lift nggak ditunjukkan. Tidak ada. Oke, terus? Kemudian sampai akhirnya setelah dini hari makanya pulang. Yang anehnya setelah 3 hari setelah ditemukannya jenazah adik saya, kenapa lah baru ditayangkan itu CCTV? Oke. Selama 3 hari kalian nyari terus. Jadi informasi kemana-mana kan ke tempat saudara, cari informasi ke tempat temannya, mana tahu menginap atau apa segala macam. Iya. Karena kan kadang-kadang kita lihat kan dari sudah tidak aktif lagi HP-nya kan kita entah Iya. kemana kan begitu. Jadi ternyata tidak ada. Kemudian pada tanggal 27 itu kami dikabari sekitar jam siang lah, jam 11 lewat. Jadi kami langsung sebenarnya gini, saya berembuk sama saudara, ini saya tanya lagi, lu kemana ini si Sinta kok belum apa juga? Iya bang, mungkin di tempat apa gini. Oh nggak bisa gitu, saya bilang ayo kita ke sana. Kami pergi langsung ke bandara. Jadi begitu sampai di tol bandara, memasuki tol bandara, itu ditelepon bahwasanya ada penemuan jenazah, kemungkinan adik saya. Jadi kami ke sana. Itulah makanya yang saya sesalkan. Setelah itu baru ada penayangan CCTV adik saya. Jadi saya merasa kecewa sekali. Kenapa dari awal sudah tahu, kan titiknya sudah tahu, kita sudah tahu titiknya kemana, kenapa lagi kita harus kemana-mana? Sudah tahu titiknya bahwasanya adik saya terjebak di lift,
kenapa yang ditayangkan live kemudian yang kita minta tidak di respon. Itu aja. Kemudian masalah apa namanya tadi yang perkataan dari pihak angka 10 itu namanya Pak. Nah itu katanya adik saya membuka paksa pintu lift. Secara logikanya itu saya nggak terima. Secara logikanya pada saat kita lihat tayangannya secara seksama, apa mungkin tangan adik saya satu pegang HP di telinganya seperti ini di kupingnya, kemudian tangan kirinya, yang bukan tangan utama yang selalu dia gunakan, membuka pintu. Apa mungkin? Itu saya rasa tidak masuk logika. Dan nggak mungkin tidak ada seorang wanita bisa membuka paksa lift kalau memang lift itu sudah tertutup. Pertanyaannya, memang liftnya itu ada dua pintunya. Ada dua setelah adanya tayangan kita ketahui. Sebelumnya kita nggak tahu. Dan dia itu terjun bebas dari lantai berapa, tahu nggak? Lantai dua. Lantai dua. Lantai dua. Lantai dua, tapi terjunnya bukan ke lantai tapi langsung ke dasar. Berarti antara lift tersebut tidak ada lantai seperti ini, artinya bolong gitu. Iya, ada rongga. Ada rongga. Iya. Artinya bahwa itu tidak seharusnya keluar dari situ karena ada rongga. Iya. Karena kalaupun biasanya kan kalau ada dua pintu di Jakarta juga ada lift masuk sama keluar beda, tapi di masuk dan keluar ada lantai, ya kan? Kalau ini benar-benar rongga ya. Rongga langsung di dasar. Artinya harusnya tidak boleh terbuka. Iya. Karena kalau terbuka kan ibaratnya masa pencet-pencet aja bisa terbuka, kan orang di lift kan banyak anak-anak, kan? Iya. Ya, terus kejadiannya habis itu apa? Setelah itu saya lihat di apa namanya dari tayangan itu kan itu rongga, seharusnya kan kalaupun dia memang berongga, tapi saya rasa tidak bisa manusia masuk, harusnya kan harus merapat gitu Pak, harus merapat paling tidak entah sekian senti. Ya. Kan nggak mungkin tubuh manusia itu apa namanya di pintu yang nggak berfungsi, kita bilang kan begitu, tidak berfungsi, tapi rongga itu kan namanya ya sulit saya mengatakannya bagaimana. Artinya dia jatuh bukan ke lantai yang normal di mana orang biasanya keluar dari lift, tapi ke suatu lorong begitu. Benar. Oke. Terus? Terus setelah itu